Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya di Asif Farm Channel, teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tips atau pengalaman saya ketika memulai ternak kenari ya, teman-teman. Jadi di sini khususnya untuk pemula yang baru mau belajar beternak kenari, teman-teman bisa disimak videonya sampai selesai karena ini berdasarkan pengalaman saya, pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin nanti semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai atau baru belajar beternak kenari, teman-teman. Kemudian untuk para peternak yang sudah senior, nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahin dan ada yang salah bisa dikoreksi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung aja untuk masuk pembahasan, teman-teman. Oke, untuk yang pertama yang perlu kita siapkan dalam beternak kenari yaitu kita persiapan kandang dan tempat ya, teman-teman. Jadi untuk yang pertama yaitu persiapan kandang dan tempat. Kita harus menyiapkan kandang, minimal kandang. Untuk kandang bisa kita pilih ada berbagai jenis kandang ya, teman-teman. Ada yang dari besi seperti ini, ada yang dari kayu, itu terserah selera teman-teman dan budget teman-teman mau pilih yang mana ya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu tempat ya, teman-teman. Untuk pemilihan tempatnya kita harus memilih tempat yang paling tidak itu tempat yang nyaman ya, teman. Jadi nyaman di sini tidak harus mewah, tidak harus kelihatan mewah. Yang penting ya nyaman untuk burung, yaitu yang nyaman untuk burung yaitu pencahayaannya cukup, kemudian sirkulasi udaranya bagus, itu sudah masuk kriteria nyaman, teman-teman. Jadi tidak perlu tempat yang mewah ya, teman-teman. Ya, teman-teman, itu yang pertama yaitu persiapan kandang dan tempat ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan indukan kenari, teman-teman. Jadi pemilihan indukan kenari di sini kita akan membedakan, kita bedakan menjadi dua dari pemilihan indukan pejantan dan indukan betina ya, teman-teman. Jadi untuk indukan pejantan usahakan kita memilih indukan yang sudah benar-benar gacor, untuk usianya minimal usia 1 tahun ya, teman-teman. Yang perlu kita perhatikan yaitu usia minimal 1 tahun, kemudian gacor, dan yang ketiga ngerek, teman-teman. Karena ada beberapa kenari jantan itu yang gacor, tapi kalau ketika didekatkan kepada kenari betina itu tidak ngerek. Ngerek itu artinya yaitu istilahnya itu ngerayu, teman-teman. Jadi berani merayu kenari betina, teman-teman. Jadi itu yang untuk kenari pejantan kriterianya itu usia harus mapan di atas 1 tahun, kemudian gacor dan ngerek, teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk kriteria yang untuk pejantannya, teman-teman. Oke, untuk pemilihan indukan yang betina ya, teman-teman, di sini saya sarankan untuk memilih atau membeli langsung indukan yang pernah produk, teman-teman. Jadi kita beli dari para peternak yang kita kenal, yang kita percaya. Kita minta indukan yang sudah produk, teman-teman, karena biasanya untuk pemula itu untuk indukan-indukan yang siapan atau calon indukan siapan yang dari PAUD itu nanti butuh prosesnya itu agak lama. Jadi butuh kesabaran, tingkat kesabaran yang tinggi. Kemudian juga proses penjodohannya nanti agak rumit, teman-teman. Jadi beda dengan indukan, nanti kalau sudah pernah produk itu atau babon itu nanti penjodohannya juga gampang, teman-teman. Di samping itu untuk pemilihan pejantan maupun indukan betina, teman-teman, saya sarankan memakai indukan yang lokal dulu, teman-teman. Jadi untuk di samping untuk belajar, kemudian untuk harganya relatif juga lebih murah. Jadi ketika nanti prosesnya kita gagal, kadang ada mati, ada yang tidak berhasil, itu nanti tingkat kerugian kita juga tidak akan terlalu besar ya, teman-teman. Baik, itu yang kedua, teman-teman, yaitu pemilihan induk. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengawinan dan penjodohan, teman-teman. Jadi untuk proses pengawinan dan penjodohan, setelah kita memiliki indukan pejantan yang ngerek, kemudian kita punya indukan betina yang sudah produk, itu biasanya untuk penjodohannya gampang, teman-teman. Jadi kita tinggal pilih ya, teman-teman. Nanti proses penjodohannya kita pakai proses penjodohan dan pengawinannya kita pakai sistem apa ya, teman, karena biasanya untuk kandang-kandang soliter seperti ini ada dua macam, teman-teman, cara penjodohan dan pengawinan. Yaitu yang pertama yaitu sistem kawin cabut, teman-teman. Kemudian yang kedua sistem kawin tanam. Jadi untuk teman-teman pemula itu biasanya
atau saya sarankan memakai sistem kawin tanam, yaitu ketika burung betina itu sudah siap, biasanya sudah bunderin, istilah sarangnya itu sudah bunder gitu, sudah rampik itu teman, kita masukkan pejantannya teman-teman. Jadi ketika pejantannya birahinya tinggi, indukan birahi tinggi, otomatis keduanya itu nanti akan kawin. Jadi kita masukkan saja pejantannya, kemudian kita tunggu sampai indukan betina itu bertelur teman-teman. Jadi ketika sudah bertelur itu kita ambil pejantannya, itu istilah kawin tanam teman-teman. Oke teman-teman, itu yang ketiga ya teman-teman. Oke, untuk yang keempat yaitu proses perawatan ketika indukan itu saat penjodohan, kemudian saat indukan bertelur, mengeram dan meloloh teman-teman. Jadi untuk prosesnya itu ada 4 tahap ya teman-teman. Jadi 4 tahap itu perawatannya itu beda-beda. Ketika proses penjodohan itu teman-teman, untuk EF-nya beda, saat bertelur EF-nya beda, saat mengeram itu juga beda teman-teman, apalagi saat meloloh teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan ada 4 tahap, yaitu penjodohan, bertelur, pengeraman, dan saat meloloh teman-teman. Yang pertama yaitu pengeraman teman-teman. Jadi yang pertama yaitu proses penjodohan. Proses penjodohan di sini kita harus memaksimalkan birahinya teman-teman. Kita tingkatkan birahinya sampai benar-benar birahi. Dan ketika sudah berkawin dan bertelur, kita bedakan lagi teman-teman. Untuk EF-nya kita kurangi saja, saat bertelur itu sudah kita cabut, nggak usah kasih EF apa-apa ya teman-teman. Jadi cukup kasih bijian itu sampai saat pengeraman teman-teman. Jadi ketika saat bertelur dan pengeraman itu tidak usah dikasih apapun teman-teman. Kasih aja pakan bijian itu. Kemudian saat pelolohan, menjelang pelolohan itu harus kita tahu saat penetasan itu harus kita tahu teman. Jadi kita bisa siapkan pakan atau EF untuk anakan yang mau diloloh itu teman. Biasanya itu pakai telur puyuh ataupun jagung ya teman-teman untuk 10 hari pertama teman-teman. Jadi untuk tahap penjodohan, bertelur, pengeraman, dan meloloh itu harus benar-benar kita perhatikan teman-teman. Jadi saat pelolohan itu yang biasanya paling butuh perhatian teman-teman. Jadi ketika meloloh itu harus kita beri asupan atau EF yang bagus untuk meloloh anakan itu, sehingga anakan itu nanti bisa bertahan hidup, bisa sehat sampai dia mandiri teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin saja sedikit tips dari saya ya ketika mau memulai beternak kenari, khususnya sistem soliter seperti tempat saya ini teman-teman. Jadi itu tips dari saya, tapi mungkin ada yang beda, nggak masalah beda, karena biasanya beda peternak, beda perlakuan, beda burung, beda karakter. Jadi teman-teman silahkan memilih cara seperti apa. Saya cuma bisa berbagi, terserah rekan-rekan. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.